gitu loh. Gus AA itu pernah bilang, kowe lek gak manfaat ya mati wae tok gitu. Jadi apa yang dikatakan Gus Dur bahwa agama jangan jauh dari kemanusiaan. Tapi memang konteksnya di sini menemani lansia. Salah satunya wong jujur mesti dijur tapi orang mungkin najur. Iya. Nah, sering sih Mas dapat benturan seperti itu. Tapi ya tetap harus memegang prinsip bahwa kami tidak boleh campur langsung terjun dalam politik praktis. Bahwa bangsa kita bangsa yang besar itu yang terkenal dulu keramah tamahnya, kegotong royongannya itu jangan sampai luntur gitu loh. Semampu kami mempertahankan hal itu. Edi gak koyo ini. Nah, Edi mumpung diparingi sehat. Karena penderitaan itu menurut saya adalah sekolah yang terbaik buat kami. Pengalaman terbaik. Karena saya bisa merasakan, anak-anak bisa merasakan, umpama tidak terjadi peristiwa keterpurukan, saya tidak mungkin. Awalnya gimana jenengan bisa terjerumus untuk gerakan-gerakan sosial semacam ini? Sebenarnya kalau saya tidak mengatakan, kalau gerakan itu buat diri saya terlalu besar sih Mas. Jadi aksi lah, aksi kecil. Jadi karena orang tua sih, karena sering berbagi, ibu seorang guru itu sering ngajarin murid-muridnya di rumah itu gratis. Terus sama saya disuruh adik itu sama adik suruh ngasihkan tetangga-tetangga yang janda untuk memberi makan waktu itu. Ya itu terus saya suka di alam, suka menjadi relawan di rescue awal mula, terus direkrut sama sebuah NGO waktu itu. Selama itu kan kami masih independen, terus direkrut sama NGO internasional. Nah, semakin kami bergerak, banyak relasi, banyak informasi, karena belajar, terus akhirnya kami ketemu dengan teman-teman sih di posko-posko seperti itu bahwa bencana yang terbesar itu bukan bencana alam, tapi bencana sosial. Ya, akhirnya kami tetap bergerak di kebencanaan, tapi juga menemani anak-anak sih, anak-anak yang tanda kutip butuh perhatian, dianggap di jalanan atau anak pang gitu. 2008 mulai sampai 2022. Tapi dalam proses perjalanan waktu kami, itu saya pindah ke sini itu 2014. Nah, waktu itu kami terpuruk, betul-betul terpuruk. Anak-anak saya sama keponaan, sama beberapa anak yang kami temani, 6 orang. Itu ini rumah walet Mas, sebetulnya. Di sini dulu rumah walet yang tidak ada listrik, tidak ada sumur, tidak ada mester. 22 tahun nganggur. Dan waktu pembayaran itu kami kekurangan. Pembayaran apa itu Mas? Pelunasan rumah ini. Oh, pelunasan. Iya, karena waktu itu kami terpuruk. Terus akhirnya ada seorang almarhum Romo Nunung, seorang pastor itu memberikan saya pinjaman dengan mengatakan, "Tok, jadi kurang 3 hari pelunasan harus terjadi. Itu kalau tidak berarti uang DP hangus." Nah, kurang 3 hari. Romo Nunung tuh telepon, "Tok, kowe iso ning Kediri." "Oh nggih Romo, wonten napa?" "Wis ndang moro." Dan waktu itu saya dengan keponakan saya namanya Rio ke Kediri, ke gereja Katolik, Vincentius itu, dan saya dikasih uang 1 kresek dengan bahasa kita enek duit, kan butuh duit kayak pelunasan toh. Lah enek duit ya sauran, lah gurung enek duit kowe gak usah mikir dhisik. Beliau meninggal 2017. Nah, akhirnya karena saya dapat pertolongan, saya tetap konsisten menemani anak-anak itu. Sambil karena terpuruk saya bekerja jasa kebersihan sama ngerosok. Jadi kita pilah, terus yang barang yang masih bagus kita jual di pasar. Karena sebelah ini kan pasar Loak, Jasera. Nah, waktu dalam proses saya berjualan ngopeni anak-anak itu di 2015 pertengahan itu ada seorang Nyon Sewu PSK jatuh sakit tanpa identitas dan tanpa keluarga, stroke. Akhirnya itu kami rawat,
kami rawat, ternyata akhirnya tambah-tambah. Hmm. Jadi kami itu tidak punya pemikiran konsep untuk menemani lansia itu tidak Iya, punya. iya. Sampai akhirnya ini tambah-tambah. Ini baik itu, bangunan baik itu 2023 awal. Oh, Dulu baru-baru. gede-gede Iya, sama iya, anak-anak itu, iya. sama Kak Apul, sama Cak Aris itu yang buat jadi gede-gede, sek-sek bekas. Iya. Ya, Kak Apul itu yang sekarang jadi guru MTS juga, teman relawan yang sekarang jadi guru MTS di Ternate. Ya, 2000 berapa saya ke sini ada hari Anak anak ya. ya Masih 2016 bedeng-bedeng enggak gitu, Mas, 2000 iya 2000 hari anak ya seperti itu Presop ya Mbak Iya. ya itu Berarti dimulai dari gerakan dari anak-anak pang. ya anak-anak yang perlu diperhatikan. Apa yang waktu itu di anak-anak pang itu apa yang dikasihkan Mas Santo ke mereka? Ya kalau kami hanya menemani ya Mas, juga sama seperti para lansia itu menemani konsepnya. Jadi cuma kadang itu sering kena prank juga sih. Katanya anak-anak ini akan dapat apa ya sekolah gratis, terus seperti paket. Ya kami tunggu yang ngurusi berapa kali ya tidak dapat. Gitu. Tapi kami mencoba dengan belajar bareng musik, musik kaleng rombeng, musik perkusi, terus anak-anak itu terlibat dalam kebencanaan, anak-anak terus membantu merawat, menemani para lansia di sini waktu itu. Tapi dari anak pang yang datang ke sini itu akhirnya bisa sekolah juga, Mas? Ya paling tidak ada yang tidak sampai sekolah karena sudah besar terus. Karena tadi kadang kena prank sih. Kena prank? Ya dijanjeni terus itu. Konsepnya kan kadang nyen sewu, masyarakat itu akan mensupport itu anak yatim, kalau anak pang kan dijustifikasi dulu dong. Tapi kami berpikir mereka itu juga manusia. Mereka juga patut mendapatkan hak yang sama. Kita masih justifikasi dulu tanpa melakukan solusi. Walaupun prosesnya ya memang jatuh bangun, tapi kami berpikir itu manusia layak sama seperti kita mendapatkan hak yang sama. Buktinya anak-anak juga banyak yang berhasil sih, sudah bekerja, tidak bermasalah dengan hukum. Dari sekian banyak yang datang sini ada berapa, Mas, totalnya? Waktu itu 20 yang intent. 20? Belum yang keluar masuk. Yang repot itu ke keluar masuk, Mas. Kadang dari mana, wilayah mana, datang ke sini ternyata bawa masalah. Bawa masalah. Jadi akhirnya teman-teman terbiasa sahabat Polres, sahabat Polda, sahabat Satpol PP itu sudah terbiasa. Dari kepolisian datang ke sini, masalah. Karena bawa masalah. Iya. Yang nggak bermasalah, yang benar-benar stay di sini yang itu. Stay. Tapi yang stay di sini itu sekarang sudah pada berhasil. Ya, amin, alhamdulillah. Ada yang terjun di salah satu partai, ada yang menjadi guru agama, ada yang banyak, ada yang menjadi koki. Mas, kalau kita ngomong gerakan sosial seperti yang Mas Santo lakukan ini kan gerakan yang berat, Mas. Dalam artian berat itu untuk konsisten karena non-profit kan gitu kan. Ini kan berat. Nah, sebenarnya apa? Dapat wahyu apa? Dapat impen apa? Kemudian punya misi yang seperti itu. Karena begini, Mas. Circle ibu keluarga yang suka membantu dan ketemu para pastor yang Katolik juga begitu, para kiai seperti Gus AA, Gus Ropi, juga circle-nya itu di sosial gitu. Akhirnya membuat kami itu semakin kuat gitu. Gus AA itu pernah bilang, kowe agak manfaat ya mati wae tok gitu. Jadi apa yang dikatakan Gus Dur bahwa agama jangan jauh dari kemanusiaan. Kami memang konteksnya di sini menemani lansia. Di sini banyak sih berbeda agama, tapi 90% kan Muslim. Dulu ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Tapi paling tidak kita walaupun tidak berbicara agama, tapi kita mencoba untuk belajar berperilaku yang beragama dan bertuhan. Motivasinya jadi dari pertemanan, dari circle pertemanan. Kemudian muncul rasa. Ya. Ini teman memang membawa dampak yang luar biasa. Circle terus nilai-nilai yang
para tokoh-tokoh, kami belajar ke tokoh-tokoh itu nilai-nilai kemanusiaan yang humanity for all tanpa ada membedakan. Nilai-nilai Gus Dur, teman-teman seperti Romo Widya, Romo Nunung almarhum, Romo Sabas itu juga yang bergerak di Romo Sandiawan yang waktu itu bergerak di Kali Ciliwung. Terus sempat sama Romo Sandiawan. Ya, terus sama Cak Irsat itu yang menemani Lapindo sampai langsung frontnya dengan para ownernya Lapindo sampai di final. Ya itu yang kami jejaring saling menguatkan itu, Mas. Akhirnya kami ya menjadi racun. Itu dari jejaring Gus Durian berarti, Mas ya? Kalau saya Gus Durian 2018, Mas. Oh, 2018. Sebenarnya Gus AA itu sebelum di Gus Durian sudah baik dengan kami di 2008. Seperti Sanggar Anak Akar, itu punyanya Ibe Karyanto yang anak-anak dampingannya, salah satunya tim jimbinya Mas Tony Rastafara itu kan dari Sanggar Akar yang mengajari anak-anak Sang Bodol dulu di sini. Yang pernah tampil di 9 negara. Karena perkusi. Salah satu selain dari pertemanan, dari keluarga, dari ibu, dari bapak mendukung. Bapak yang benar-benar support. Karena orang tua kami mendidik, yaitu tadi, kowe lak madangi dalane wong liya, kowe madangi dalanmu dhewe. Wis to, wong jujur kuwi mesti dijur tapi ora mungkin ajur. Nah, konsep leluhur kita yang gotong royong itu sampai saat ini ya juga kita pakai di sini, Mas. Jadi kami terbiasa walaupun sampai saat ini tidak ada donatur tetap, tapi ya selalu ada. Dan kami tidak pernah kekurangan karena filosofi leluhur kita Nusantara itu begitu kuat gitu loh, Mas. Pasarane burung di udara aja bisa makan. Cecak yang nemplek tembok mangane laler sing terbang. Nah, ini kan kalau kita khawatir berarti kita tidak percaya sama pencipta. Ya kita manusia ada kekhawatiran, tapi harus tetap berjalan. Kalau dengan anak-anak relawan di sini ya, ayo kita belajar ngaji urip, ngaji rasa. Jadi membersihkan tempat simbah-simbah ini pada notabene orang tua kami konsepnya orang tua kita. Walaupun secara fisik mereka bukan siapa-siapa, secara psikis mereka orang tua kita. Jadi nyun sewu nggih Mbah, ngapunten kami itu harus kalimat wajib. Karena menurut saya notabene nyun sewu ya, yang di sini kan temuan di jalan, di pasar, ada nyun sewu, ada yang dibuang anaknya, tapi kita tidak full up di media. Kami tidak menjual kesedihan mereka. Jadi kemiskinan yang terbesar itu buat kami bukan orang tidak bisa makan sih. Tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diperdulikan, tidak dicintai. Jadi kalau simbah-simbah ini, yang saya nggih, Mbah ngapunten, ini kan sederhana. Tapi beliau kan akhirnya merasa dihargai. Oh, aku ternyata duwe keluarga, menemukan keluarga baru. Walaupun buat kita sederhana. Tapi membangun psikis itulah. Akhirnya dulu yang stroke bisa sembuh paling tidak. Walaupun dengan teman-teman medis ada dari Dokter Wahyu, Dokter Retri dan RSKK Pelem, Puskesmas juga bantu kami, dinas sosial untuk administrasinya. Bila simbah-simbah tidak punya KIS, itu kami koordinasi dengan RSKK sama dinas sosial kabupaten. Tapi selain medis, ya nilai-nilai menghormati beliau itu. Karena kami mengajarkan ke anak-anak dan orang tua, Tuhan sing ketok kuwi ya wong tuamu. Banyak sih Mas cerita-cerita yang dibuang anaknya sendiri banyak di sini. Tapi ya malah saya dulu itu awal mula sering nyun sewu, saya banyak cerita. Bentrok sama adik perempuan saya. Ekonominya dhewe iki terpuruk. Tapi kok jek ngopeni wong liya terus toh Mas. Tapi saya punya pegangan prinsip dari ibu dan teman-teman. Malah saat ini adik itu yang sering dapat isyarah setelah sholat tahajud, setelah sholat subuh. Mas, untuk rezeki Mas. Dewi untuk ini. Aku malah sekarang adik itu nyaket sama simbah-simbah ini. Lebih dekat. Gitu. Lebih dekat. Dulu sering bentrok sama saya karena masalah ekonomi. Beda pendapat ya. Gitu. Malah sekarang adik itu walaupun adik Muslim, saya Katolik, tapi ya sama-sama. Gitu. Mas ini masih ada hubungannya sama orang tua. Iya, dan kita tidak menunjukkan agama, tapi perilaku yang beragama yang kita munculkan.
apa pesan dari orang tua yang sampai hari ini Mas Anto pegang sampai sedemikian kuat mengakar untuk membantu dari orang-orang tua termarginalkan, dari anak-anak pang yang notabene juga Ya itu susah tadi, juga. Mas. Apa pesannya Madangi dalane wong liya padha karo madangi dalane dhewe. itu? Siapa yang menanam, dia yang menuai. Mm-mm. Wong kadang kita menanam padi aja masih tumbuh ilalang kok, Iya. apalagi kita menanam ilalang. Iya. Kami mencoba apa yang dikatakan ibu, bah, ya kue hukum kasih kuwi ya ngono kuwi. Salah satunya wong jujur mesti dijur tapi orang mungkin ajur. Iya. Nah, sering sih Mas dapat benturan seperti itu. Tapi ya Romo Nunung almarhum, ibu bapak, biar waktu yang membuktikan. Nah, salah satunya seperti pembangunan itu, banyak orang baik yang datang Mm-mm. tanpa proposal keluar. Tanpa proposal. Seperti Tiba-tiba datang iya, gitu aja. seperti Gus Ropi dan teman-temannya Maiz, terus teman-teman Bonggol Jagung seperti Om Jingsen, terus Bu Cica, Mas Dito, tahu-tahu ya waktu WA ngasih kabar itu, terus bantu, terus Keuskupan Surabaya bantu, terus teman-teman Konghucu bantu, dan orang baik yang tidak bisa kami sebutkan. Jadi cepat gitu Mas. Kalau ini pembangunan ini baru baik itu 2023. 2023. Itu 5 bulan jadi. Iya. Oh, yang sebelah sana Iya. tadi. 5 bulan. 5 itu pun bulan sudah jadi. penuh. Sudah penuh. Sudah penuh. Ya, kami nggak tahu, pokoknya konsisten aja. Karena prinsip itu tadi. Madangi dalane wong liya padha karo madangi dalane dhewe. Dan terbukti Mas ya. Terbukti. Terbukti. Soalnya 2014 itu saya sempat meragukan Tuhan dan mau bunuh diri karena terpuruk. Ya, sampai saya punya pikiran adik dijual rumahnya dan Nyon Sewu ini cerita sedikit privasi, enggak apa-apa kan. Boleh, Mas. Adik ditinggal suaminya dan rumahnya terjual, saya ditinggal istrinya dan rumah terjual. Dan anak-anak keadaan terpuruk untuk dibantu Romo Nunung. Kalau saya tidak membantu, kalau saya dapat kemudahan, maka saya juga memberikan kemudahan orang lain juga kan. Harus impas kan, Mas. Iya. Kita tidak mau toh, kita dapat kemudahan terus kita buat kita sendiri. Betul. Nah, sampai saya dulu itu 2014 sampai pikiran, opo iso anak-anakku ini sekolah sampai SMA. Sampai punya pikiran itu. Tapi ya terus ya sampai saat ini ya alhamdulillah puji Tuhan anak-anak bisa kuliah dan kemarin punya prestasi membawa nama Kediri di tingkat nasional sampai Jatim gitu. Iya. Ya. Terbukti Mas. Terbukti. Walaupun dalam proses berapa tahun kita harus ya sabar, dicaci maki, dilokne, tinggal orang gitu, dicurigai, difitnah, tapi kita nggak mau balas. Adik yang tahu nanti kalau mau cerita sama adik. Ada ini saya cuma nangis, diem gitu. Ya sudah. Malah sekarang adik yang kuat untuk menemani simbah-simbah masak setelah sholat subuh, buatkan teh kopi. Dahar pagi, siang, sore itu dengan menu yang berbeda. Adik. Karena kesedihan, walaupun tidak ada donatur tetap seperti tadi. Kami tidak mau simbah-simbah tahu kondisi saya. Kondisi kami tidak ada. Mbahnya harus tetap happy, bahagia. Dan saat ini nggak pernah kekurangan sih, Mas. Sama sekali nggak pernah kekurangan. Amin. Pada semakin bertambah. Semakin bertambah. Itu. Bertambah, semakin banyak rezekinya iya. juga. Yang ngaji urip itu tadi. Oh iya. Iya, belajar ngaji urip. Terus kemudian banyak lansia yang datang ke sini itu mulai tahun berapa, Mas? 2019. 2019. Itu dimulai dari berapa orang waktu itu? 2-3 orang. 2-3 orang. Jadi setelah PSK 2015 itu, terus Mbok Yah di pasar, tetap kami temani di pasar, terus Mbah Dul ya di pasar, itu terus akhirnya pertama kali Mbah Ran di sini. Tambah seperti itu. Jadi diawali dari hanya memantau gitu aja. Ya, sama camp membersihkan, ya. Kan dekat pasar sambil saya jualan kan dekat membersihkan, terus kok pertama Mbah Ran itu
terus kita buat seperti bedeng-bedeng. Nah, ternyata tambah-tambah sampai saat ini. Itu yang pertama yang mana? Sebelah sini ya? Sebelah sini. 1-2 kamar. Iya, satu kamar. Satu kamar. Satu kamar Yang terus bakalan itu. dalam jangka 3 bulan tambah kamar lagi. 3 bulan tambah berapa kamar? Iya, satu. Tambah 1 kamar. Pokoknya 1 tahun itu jadi 3 akhirnya. 1 tahun jadi 3. Iya. Terus kemudian bertambah lebih banyak itu mulai Ya 2020. 2020. 10 Berapa orang? 10 orang. 10 orang. 10 Dan orang. langsung dibikinkan camp di sini. Masih bedeng-bedeng, Mas. Masih bedeng. 2023 barusan seperti ini. Karena ada orang baik yang support, terus Mas Dito pertama kali bantu, terus melihat kondisi, pas kita kerja-kerja bedeng itu, terus ini tembok-tembok itu dibantu 4 kamar. Tembok. Iya, itu. Iya. Tapi Mas Dito tidak mau diekspos karena takutnya ini urusan politik gitu loh. Iya, iya. Tahun Ini berapa? 2023. 2023. Ya. Oh, 2023. bantu membangunkan Ya, juga Pak Denny waktu Denny. Yang kemarin ini. ya datang ke sini, ya kami welcome karena kita tidak berbicara politik sih, Mas. Iya, iya. Kami berbicara nilai kemanusiaan karena walaupun saya masuk di Gus Durian 2018, kami tetap harus memegang prinsip bahwa kami tidak boleh campur langsung terjun dalam politik praktis. Akan lebih susah nanti kalau Inci, masuk gitu. Inci. Kami ya bergerak pokoknya. Jadi nggak menyangka sampai sebesar ini, sampai sekarang 50 orang itu nggak menyangka. Nanti bisa tambah saya kira karena Mas tadi lihat ada yang belum jadi. Ya enggak apa-apa selama beliau bukan mempunyai penyakit menular atau HIV atau keterbelakangan atau ODGJ tuh. Dan juga masih ada tempat. Kami akan welcome. Mas, kalau untuk penjaringan lansia yang datang ke sini ini melalui apa, Mas? Nggak mungkin kan tiba-tiba datang ke sini atau orang di sini. Ada berbagai macam sih. Karena temuan, kami dapat informasi, temuan, kedua dari informasi dinas sosial, karena keadaannya parah, itu bawa ke sini. Terus dari teman-teman desa yang warganya sebatang kara, tidak punya tempat, mereka ke sini. Ada, dan ada banyak cara lagi ya. Kayaknya waktu saya ke sini 2023 itu ada mbah siapa yang di depan sini. Kayak diantar ngakunya temennya itu, Mas ya? Ya, jadi itu Mbah Kirno almarhum. Jadi beliau itu punya anak tunggal, dan Mbah Kirno keadaan stroke bapaknya. Dibawa ke sini itu mengakunya teman kerja. Anak tunggal itu mengakunya teman kerja. Sampai meninggal itu. Di sini 5 tahun, 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan banyak lagi yang, atau ada beberapa yang banyak sih. Dibuang, ada seorang ibu dari Madura dibuang anaknya di alas Medowo Kandangan. Ada seorang ibu ya keturunan lah, dapat pesangon karena beliau stafnya salah satu perusahaan besar, ditelantarkan di Indomaret selama 3 hari. Teman-teman Gus Durian Sidoarjo sama Gereja Katolik mana itu Karangpilang berkoordinasi, akhirnya selama ada tempat kita bawa ke sini. Banyak sih Mas, notabene yang dibuang, cuma kita tidak up satu persatu di media. Kan di sini kan tidak ada tulisan panti atau rumah singgah. Tapi namanya sendiri ada nggak sih, Mas? Kalau dulu kan kayaknya rumah lansia Kongan atau apa gitu. Kalau dulu itu rumah lansia Kus Nugroho. Kus Nugroho. Ya, terus akhirnya dibuatkan beberapa teman-teman media itu yayasan 2022. Dibuatkan. Supaya nanti kalau ada support legal hukumnya itu ada, Mas. Akhirnya waktu itu Mas Romi sih yang buatkan. Mas Romi. Dibuatkan gratis, pokoknya tahu jadi Pak Anto gitu. Terus dibuatkan, akhirnya yayasannya Akar Kasih. Akar Kasih, tapi karena di sini yang mengelola dan yang sering support adalah teman-teman relawan Gus Durian,
dan saya sebagai koordinator Gus Durian Kediri, akhirnya dikenalnya rumah lansia Gus Durian. Rumah lansia Dan Gus Durian. akhirnya diberikan tanah sama Gus Durian sebelah sana itu. Yang di belakang pasar tadi, Ya, Mas, ya. dua Pasar kafe. penggilingan. Sekarang sampai saat ini sudah berapa orang, Mas, yang 50 sih, Mas. sekarang yang stay 50? 50 lansia. Jadi Termasuk. ada program kalau Senin malam Jumat Pak Hadi itu ketua Ansor Dangsewu ngaji di sini untuk lansia. Iya. Tapi kalau Jumat Sabtu Kang Soleh itu ngaji untuk anak-anak. Itu sejak 2019 program itu berjalan. Karena kan semakin banyak. Dan atas dasar keyakinannya mereka harus mendapatkan hak atas ajaran dan keyakinan. Hak untuk Mendapatkan ajaran beragama. ya, karena lansia itu kan rawan loh, Mas. Iya. Kemana lagi kalau tidak diingatkan. Jadi teman-teman relawan ya ngajinya sederhana, tapi mengingatkan kembali untuk yang ngaji itu untuk diajak sholat lagi, ingat Sang Pencipta lagi. Tapi dari 50 atau setiap yang sudah berada di sini ini ada sirkulasi. Artinya mereka silih berganti, ada yang keluar, ada yang masuk gitu, atau ya stay 80 sampai 90% stay di sini sih, Mas. 90 stay di sini. Iya, 80 sampai 90. Karena kalau kami temuan gitu ya, dapat temuan, kami posting adakah keluarga, ciri-ciri, nama di grup-grup WA, status sama teman-teman sama medsos, supaya kalau ada keluarga yang kehilangan bisa langsung menuju ke sini. Jadi sisanya tadi kan 80% stay di sini, dan sisa tadi ada yang dicari sama anak, karena memang hilang dari rumah. Selama ini yang mengurus, kalau dari sekian banyak lansia kan pasti susah ya, Mas. Lansia ini kan identik balik lagi ke anak kecil gitu kan. Adik Malati. Iya. Terus itu ada relawan yang stay di sini juga, Mas? Ada. Anak-anak kami, terus teman-teman relawan Gus Durian, sama lansia yang masih produktif. Jadi nilai gotong royong itu tadi, Mas, kita jaga. Bahwa ini adalah keluarga. Kita di sini, mbahnya ada yang bilang, matur suwun nggih Pak Anto, aku wis diparingi nggon oleh nunut. Jenengan iki ora nunut. Aku iki kene ya nunute ngambek Gusti Allah. Jenengan iki keluargaku. Jenengan itu orang tuaku. Jadi disama. Egaliter itu sama, supaya mereka muncul kesadaran. Akhirnya yang lansia yang dulu keadaan sakit bisa sembuh, dia merasakan. Kita terbangun akhirnya bantu lansia yang keadaan butuh bantuan. Jadi selain relawan juga lansia yang produktif yang bantu seperti Pak Lukman, Pak Pras, Pak Sugeng, Mbah Jum, itu Mbah Ti yang oncek-oncek bawang brambang itu, Mbah Mis, ya seperti itu. Mereka punya kegiatan, mereka juga di akhir hayatnya itu juga bisa bantu lansia, anak-anak muda yang ganti pampers, anak-anak kami. Berarti ganti pampers ada yang dalam kondisi yang sangat buruk gitu, Mas? Banyak, sekitar 10 lansia? 10. Pada sakit itu atau gimana? Iya, ngeprok. Malah ada yang diabetes basah dengan ada bakterinya jingreng itu, yang bau menyengat itu, jadi kelihatan belatungnya sampai tulangnya, jari. Ya teman-teman merawat 2 hari sekali, dibersihkan, tapi atas dasar pantauan dari medis, dari dokter Wahyu waktu itu. Caranya gini, Mas. Akhirnya kami sambil belajar. Jadi ada dokter Wahyu Juliadi, ada dokter Retri. Dokter-dokter itu yang ya relawan di sini juga, iya. Jadi kami WA sakit apa gitu, tapi umpama perlu dibawa ke Puskesmas ya Puskesmas. Kalau sudah bilang rumah lansia dapat free. Terus umpama perlu menginap di RSKK karena dia tahu. Terus sampai hari ini relawan yang stay di sini ada berapa? Sekitar 10 sampai 15 ya. Yang betul-betul stay sekitar 10.
Yang stay betul-betul 10. stay pagi, siang, sore. Karena kan ada beberapa tetangga juga Oh, yang terlibat di sini. ah, ah. Mas Anggi, terus Mbak Titin, ya, Sanggi sekeluarga, terus Mas Arif. Jadi ya saling support beberapa jalan. Ini kan akhirnya terbangun gotong Iya, royong ini. iya. Bahwa bangsa kita bangsa yang besar itu, yang terkenal dulu keramah tamahnya, kegotong royongannya itu jangan sampai luntur gitu. Semampu kami mempertahankan hal itu. Culture Iya, itu dipertahankan iya, sampai hari ini. penting itu Mas. Leluhur kita itu sebetulnya luar biasa sebetulnya. Cuma kadang itu pernah kan Gus Dur atau Presiden Soekarno mengatakan, kalau kamu jadi Kristen jangan seperti Yahudi, kalau kamu Islam jangan seperti Arab, kalau kamu Hindu jangan seperti India, kan seperti itu. Kalau kamu Buddha jangan seperti di Tibet. Jadi jadilah Indonesia Nusantara banget gitu. Yang nilai-nilai kegotong royongan, keramah tamahan, tulung tinulung. Gotong royong kan dulu bangun rumah soyo, Iya, namanya soyo, bangun soyo. rumah bareng-bareng masih ada. Terus di sini pun meninggal ya kita melakukan selamatan. Oh, 3 hari 7 hari. sampai 7 hari 3 sampai kadang. 7 Walaupun hari. sederhana ya Iya. Mas, tapi ada nilai kebersamaannya bahwa ini adalah keluarga. Kebiasaan itu yang kita bangun. Yang Akhirnya lain juga muncul. saling memahami ya, Mas Iya. ya. Ikut mendoakan juga. Iya, karena pintu tobat mereka sudah tertutup. Iya. Nah, kalau kita merasa menyayangi dengan doa kita, walaupun tidak ada, Atau bisa dibilang di sini lebih mereka lebih rumah daripada rumah-rumah mereka yang iya, sebelumnya. akhirnya terkenal RBK, Rumah Bersama Kemanusiaan. Rumah bersama kemanusiaan. Gus Durian. Jadi tidak ada dengan panti atau Iya. rumah singgah. Dan memang nggak mau dikasih nama gitu Mas. Tidak. Karena nyun sewu Mas, simbah-simbah mau jalan-jalan pagi. Terus beliau melihat di akhir hayatnya uripku kok ning panti, ndah neo rasa. Tidak ada semua orang di akhir hayatnya tinggal di sini. Ya. Akhirnya kan tempat ini kan juga kita prioritaskan satu-satu. Ya. Karena beliau punya privasi. Ya. Beliau masih punya keinginan. Jadi anak-anak pun masuk ya nyun sewu ngapunten. Dalam resi inggih. Jadi ini tempatmu, tempat kita. Tidak ada kalimat nunut atau ngenger. Sama. Begitu. Kalau sampai hari ini kan tenggang rasa yang dipakai oleh leluhur kita juga. Kalter itu kan tenggang rasa kan ada. Kalau sampai hari ini apa yang paling dibutuhkan rumah lansia di sini? Semakin banyak sih. Seperti ambulans sih Mas. Iya. Karena yang saya kalau KTP kawan Kediri di RSKK. Kan keadaan hujan malam atau kalau yang tidak punya KTP ya harus kenggambiran. Ya, walaupun dulu pakai becak, terus pinjam teman pickup, terus saat ini ada penter tua. Iya, penter tua itu yang kadang dibawa gitu. Tapi yang kan ambulan kan butuh. Tapi ya enggak apa-apa selama belum ada ya enggak apa-apa. Buktinya sejak saat ini. Kalau saat ini urgennya itu sih Mas. Iya. Karena semakin banyak berkembangkan yang baru itu lahannya masih luas. Suatu saat pasti akan tambah kamar lagi. Iya. Bertambah banyak lansia yang datang ke sini. Memang lansia ini kan rawan untuk sakit. Dalam kesehatan. Sampai hari ini pun kayaknya agak susah ya kalau merawat lansia yang sakit. Kalau kita mencintai itu ya nggak susah sih. Kalau penjenengan, kalau kita punya pacar ya, masuk perilakunya pacare koyo opo lah kadung ade seneng ya. Ya wis. Seperti kita hobi mancing ya. Masuk seneni bojone lah kadung ade seneng ya. Wae mancing, aku kerja mancing. Ya, kalau sebuah senengi piye maneh, Mas? Itu kesenangan. Walaupun kita bukan orang baik tapi ya Edi iki dudu wong apik ayolah. Muga-muga Edi gak koyo ngene. Lah, Edi mumpung diparingi sehat. Karena penderitaan itu menurut saya adalah sekolah yang terbaik buat kami. Pengalaman terbaik. Karena saya bisa merasakan, anak-anak bisa merasakan, umpama tidak terjadi peristiwa keterpurukan, saya tidak mungkin. Kami tidak mungkin untuk menghargai simbah-simbah ini dengan baik.
Karena saya pernah merasakan di titik tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dicintai, ditinggalkan. Itu kami merasakan. Akhirnya kami aplikasikan, jangan sampai terjadi simbah-simbah ini seperti itu. Sekali lagi kita bukan orang baik, tapi kami pernah merasakan di titik nadir seperti itu. Jadi akhirnya sekolah yang terbaik adalah penderitaan. Sekolah yang terbaik adalah penderitaan. Iya. Iya. Ini Mas Santo sampai di titik ini merasa misinya sudah terselesaikan atau saya masih akan melanjutkan ini sampai sebanyak mungkin, artinya membantu orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Ya, saya tidak tahu ya Mas. Tetapi apa yang bisa kami support, kami bantu. Karena kami ya percaya sih. Oh berarti kalau kita melakukan gerakan seperti ini tanpa ada izin semesta atau dari Sang Pencipta, muncul kesombongan rohani, Mas. Wah, aku nulung wong iki wis aku merasa bangga. Tapi harus dihadiri dengan kerendahan hati sama dengan doa. Supaya bahwa kita melakukan hal ini itu bukan karena kita gitu loh. Karena dari semesta dan Sang Pencipta. Kita mau ngelakoni wae karena kita bukan orang baik, pengen belajar. Gusti Allah ben deloke dhewe jek enek piye guyune, oh berarti wong sing gaplek iki. Sing kasarane wong Jawa dhisik gathul loco iki. Jek iso nyenengne aku lah. Cipta aku kok mbok openi, mbok kancani. Itu loh Mas. Artinya gerakan yang Mas Santo bikin hari ini itu merasa masih ya mengalir kecil saja, gitu ya? Iya. Bukan gerakan sih Mas tadi, aksi kan. Aksi. Ya. Masih banyak tokoh-tokoh besar yang lainnya. Ya itu tadi. Semampu kami, umpama besok kita dapat amanah lebih besar lagi ya harus diterima. Wong hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Ya gitu. Iya. Mas Santo, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih. Saya melihat Mas Santo ini sangat menginspirasi sekali. Belajar Mas, belajar bareng. Aksi-aksinya ini karena selain diawali anak pang, terus rumah lansia ini ternyata juga TRC Mas ya? TRC cepat ya? Iya. Di BBD. Di komunitas sih. Di komunitas. ARC, aksi reaksi cepat itu. Di situ tergabung ada 8 atau 12 komunitas sih. Ada teman-teman NU Care, ada teman Gus Durian Peduli, ada teman-teman Wana Rescue, BPPD, ada Pasek gitu. Banyak sih teman-teman yang bergerak di bidang kebencanaan. Keren Mas. Saya belajar Mas. Senengane kalah harus seneng Mas. Iya. Dan kalau saya penjenengan tidak bisa seperti saya. Tapi saya pun tidak bisa seperti penjenengan. Nah, berarti kan satu tubuh ini ada yang harus menjadi tangan, harus jadi mata. Tapi kita saling support. Membantu itu bukan harus materi loh, Mas. Tapi dengan doa, saling memberikan sebuah solusi, dikancani. Jadi kalau pengen jadi kaki ya jadi kaki. Kalau pengen jadi tangan ya tetaplah jadi tangan. Mata tetap mata. Tapi kan satu tubuh kesatuan. Kalau teman-teman media ya menyuarakan. Betul. Kalau saya harus praktek di sini. Gitu loh. Aksinya memang dengan tenaga. Iya, itu. Kalau materi saya tidak punya, saya tenaga. Penjenengan dengan menyuarakan, karena media ya menyuarakan dengan baik. Tapi kan circle-nya sama untuk hal yang baik. Gerakannya sama. Dengan tugas yang berbeda. Nah, itu. Jadi akhirnya muncul tidak saling menyalahkan. Wong tuane dhisik leluhur kita kan gitu. Ayo wis menengo. Aja adigung adiguna. Wis dilokne ya kuwi ngurangi dosamu ya wis. Ini karena ibu dulu itu juga guru bahasa daerah. Jadi nilai-nilai Nusantaranya juga kental gitu loh Mas. Siap. Kultur itu ojo dulinan beras, tanganmu kiting, ojo midoni sumur, ndak kualat sumbing, itu. Sebetulnya itu kan bukan musyrik sih Mas, tapi nilai apa ya, memperingatkan tapi dengan cara yang sopan. Kalau
nilai itu, cara memperingatkan pun dengan komunikasi yang baik, berarti peradaban Nusantara kita itu bagus. Betul. Coba di barat, kayu, gitar itu, terus di wilayah mana itu rebana dari kulit. Kalau kita sudah punya besi yang buat untuk jadikan musik dan punya alunan sendiri, berarti kan luar biasa. Nah, mengapa kita tidak bangga dengan, dan ini kami cerapkan saat ini, buktinya dengan itu ya kami tidak kekurangan, karena kami mensyukuri, karena dunia ini cukup untuk 70 turunan, tapi tidak akan cukup untuk 7 orang yang serakah. Betul. Karena kurang. Wis itu bayaran gede ya cik kurang. Kalau ya direspon bencana pun, kalau di desa diparingi segono cik kadang maringi manggala piye to le, wong ancene Gusti Allah maringi ngene iki ya kudu disyukuri. Kalau di kota kadang kok saya dapat ini saja. Jadi dunia ini cukup untuk 70 turunan, tapi tidak cukup untuk 7 orang yang serakah. Kurang terus. Terima kasih Mas Santo, terus menginspirasi, semoga gerakan-gerakannya, aksi-aksinya amin, berimbas kepada masyarakat kecil, khususnya untuk yang membutuhkan. Amin. Semoga makin banyak donatur-donatur juga yang hadir di tengah-tengah kesibukan teman-teman di sini. Amin. Dan juga doa yang sama buat teman-teman media. Terbaik untuk panjenengan, buat keluarga, dan tetap jangan lelah untuk berbuat baik, Mas. Dengan segala cara. Siap. Terima kasih, Mas Santo. Mas.